menarik sekali tentang apa yang tadi Om sampaikan jali. Jali itu sebenarnya apa sih Om? Kok masih asing di telinga kita? Ya, untuk jali untuk sekarang, terutama di masyarakat Klaten, jali itu sebenarnya udah dikenal. Tapi selama ini taunya kan hanya sebagai bahan kerajinan, malah ada yang mengatakan itu makanan ternak. Sebenarnya jali itu dulunya jali sebenarnya makanan pokok manusia di tanah air ini, karena jali itu sebenarnya bahan lokal. Ada sumber sejarahnya Om? Memang ada sumber referensi sejarahnya kalau catat bisa dicari di Serat Centini. Serat Centini ada tertulis di situ bahwa waktu dulu jali itu sebagai makanan pokok. Nah, itu mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ada gerakan yang namanya orang sejahtera, itu yang makannya nasi beras, padahal nasi ada nasi jagung, nasi jali, mungkin makan umbi-umbian itu pun manusia tetap bisa hidup. Katanya untuk alternatif makanan pokok untuk kandungan gizi atau protein atau gimana untuk jali ini? Yang paling mudah itu untuk jali itu rendah gula. Berarti gula. Cocok untuk penderita diabetes ya, atau gula darah yang tinggi ya, gitu ya. Terus proteinnya tinggi. Nah, karena untuk saat-saat sekarang kan banyak dijumpai orang yang sakit diabetes. Ya. Terus dari segi ekonomisnya gimana Om? Masa tanam atau harga jualnya per kilonya itu jali gimana Om? Segi ekonomis mungkin untuk daerah pertanian yang produktif mungkin masih petani itu ragu atau untuk mentanam jali, karena memang di daerah Klaten terutama itu kan padi, jagung pun sebagian, nggak semua daerah Klaten bisa tanam jagung, kebanyakan padi. Nah, itu masih banyak berpikir hitung rugi dan untungnya menanam jali, karena jali itu masa tanam sampai panen pertama itu 7 bulan, sangat panjang. Nah, itu makanya ini kalau saya niatnya untuk membudayakan jali ini di tanah-tanah yang tidak produktif, tanah yang orang sudah nggak mau nanam di situ. Oh, itu tidak butuh banyak air gitu kayak padi gitu ya? Ladang ya, tepatnya kayak di ladang gitu ya. Tanah yang tidak produktif lah, banyak ditumbuhin rumput, terus tanah-tanah yang gersang. Nah, itu supaya bisa menghasilkan. Selama ini kan tanah-tanah seperti itu hanya ditumbuhin alang-alang, mungkin terbengkalai untuk rumput yang tak ada gunanya. Mungkin di daerah Pedan, Trucuk dan mungkin yang cocok itu daerah tandus seperti di Rumah Ireng itu ya Om? Ireng, Kaligawe itu sebenarnya di semua jenis tanah sih bisa, cuman kan kadang petani hitung-hitungan lebih baik ditanamin padi, padahal ya itu tergantung, jali pun juga menghasilkan. Seperti apa sih Om penampakan pohon jali yang saat ini mungkin Om sedang giatkan ini Om? Nah, ini pohon jali untuk di perkarangan saya baru ada cuman 2 rumpun, itu sudah ada anak-anak. Nah, ini buahnya. Itu yang jali yang untuk kerajinan apa untuk dikonsumsi makan Om? Ini jali untuk dikonsumsi, yang warna coklat. Segi perbedaan secara kasat mata apa Om antara yang buat kerajinan dengan yang untuk dikonsumsi seperti apa pohonnya Om? Untuk yang jali
keras atau yang untuk kerajinan. Kemarin saya ketemu di daerah saya ini ada tumbuh liar itu pendek. Jadi lebih tinggi yang buat dikonsumsi makanannya Om. Mungkin karena tidak dipupuk atau gimana, karena itu liar. Nah ini kalau yang bisa dikonsumsi lebih tinggi, pohonnya lebih tinggi, mungkin ada yang lebih tinggi lagi dari ini, ada yang 3 meter. Kalau jali yang ini kan lebih banyak membutuhkan sinar matahari. Terus proses pembikinannya nanti menjadi gabahnya jali menjadi nasi itu sulit nggak Om untuk proses selepannya atau gimana Om? Pada awalnya memang itu kendala di penggilingan. Karena memang ini nggak diketahui apa sih jali. Kalau zaman dulu kan jali apa karena terlalu keras gitu Om? Anunya jadinya eman-eman mesinnya slabnya gitu ya? Benar, karena tapi sekarang bisa sebenarnya mesin penggiling itu bisa di setel untuk menggiling jali ataupun beras padi. Itu sebenarnya hanya soal teknis karena jali itu yang ini tidak terlalu keras dibanding yang. Terus saat ini di Klaten yang sudah mulai membudidayakan jali untuk konsumsi itu alternatif makanan pokok di mana Om saat ini? Saat ini yang baru ada di Mlese 2 tempat. Itu ada Mas Boni, Pak Lukas, terus di Trucuk ada Mas Andi. Untuk saya sendiri baru sedikit sekali karena saya memang waktu itu ketinggalan informasi, saya cuma memiliki 2 ini. Yang lain banyak. Terus gini Om, kalau masa awal gini kan biasanya kesulitan petani itu penjualan. Kalau memang petani berminat, terus penjualannya apakah ada yang membantu, bisa dibantu gitu Om? Ada tim yang menangani jali ini itu di daerah Semarang. Itu memang dari sana mengadakan bimbingan untuk membudidayakan ini. Untuk penjualannya bisa, memang diharapkan petani bisa menjual sendiri dalam bentuk kelompok. Tapi seandainya belum bisa atau tidak memiliki link kemana, itu bisa dibantu dari. Berarti intinya seperti ini Om ya, untuk konsumsi jali ini emang cocok sekali bagi para penderita diabetes atau gula darah yang tinggi ya Om ya. Oke Om, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Salam sehat selalu. Amin.